Ya, dialog negara gonjang-ganjing bersama Gun-Gun Herianto kita lanjutkan, namun sebelumnya kita simak kutipan pernyataan berikut. Ini ada pernyataan dari Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani, yang mengatakan kalau sepotong-sepotong kita terkejut. Biasanya target pernyataannya selalu dua. Pertama, mengalihkan perhatian publik dari satu peristiwa yang menohok dirinya. Biasanya begitu. Target kedua, memberi kesan bahwa dia telah dizalimi. Dan selanjutnya ini ada pernyataan dari anggota Komisi 3 DPR dari PKS, Indra. Dan di lain sisi, saya juga berharap pernyataan SBY yang sangat serius tersebut bukanlah dalam rangka pengalihan isu atas prahara yang menimpa partainya dan juga atas dugaan keterlibatan keluarganya dalam skandal Hambalang. Ini pernyataannya sebetulnya agak 11-12 ya, hampir mirip ya. Apa Mas Gun-Gun punya pernyataan yang berbeda atau bagaimana? Saya justru melihat begini, pernyataan Pak SBY dalam pidatonya sebelum ke Jerman itu lebih menggambarkan kalau dari sudut komunikasi politik itu psy war atau psychological war, perang urat saraf. Kepada siapa? Ya tentu kepada pihak-pihak yang sekarang sedang menggoreng ya isu yang terkait dengan Anas, internal Partai Demokrat dan lain-lain. Tentu salah satunya kepentingan elektoral tentu 2014. Saya melihat psy war ini dilakukan oleh SBY misalnya dengan menyebut adanya sekelompok orang yang ingin membuat negeri ini gonjang-ganjing gitu ya. Padahal kalau pemerintah tidak bisa bekerja, ada pernyataan seperti itu. Kalau saya sendiri, apakah memang sampai sedemikian hingga ini Mas Gun-Gun atau itu bagaimana? Saya melihat enggak, justru sebenarnya kan kalau Pak SBY bilang 10 hari terakhir gitu ya. 10 hari terakhir itu berarti kan dari 23 Februari bukan? Dan 23 Februari itu ada proses pengunduran diri Anas setelah dijadikan tersangka. Nah artinya kan momentum ini sebetulnya lebih dekat dengan internal Partai Demokrat. Kasus ini menggelinding dan menjadi persoalan real di negeri ini, menjadi political news framing dalam konteks media, itu karena dipicu oleh konsolidasi di Partai Demokrat yang tidak pernah kunjung usai. Bahkan kecenderungannya ini dimulai sejak dramaturgi konsolidasi itu terjadi di Rapimnas atau sebelumnya 8 poin solusi, pengumpulan DPD, DPC, kemudian penandatangan fakta integritas. Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya gonjang-ganjing negara ini sebetulnya karena gonjang-ganjing Demokrat? Yes. Yang berimbas kepada seolah-olah pada negara? Iya, karena ini kan real bahwa pada saat misalnya proses-proses pengambil alihan dalam tanda petik ya secara de facto tentu kewenangan-kewenangan Anas sebagai ketum partai melalui mekanisme ketua majelis tinggi di internal Partai Demokrat itu ada satu proses yang tidak terhindari kemudian menjadi sangat politis kan. Situasi politik nasional menjadi sangat dinamis bahkan mengarah ke eksplosif terutama dalam konteks pemberitaan dan notabene kemudian itu menjadi isu seksi media dan salah satunya kemudian dipicu menurut saya justru oleh karena lambatnya proses-proses konsolidasi yang rapi, yang solid dilakukan oleh internal Partai Demokrat sendiri. Baik, sebelum kita lanjutkan kita simak satu kutipan pernyataan lagi. Ini ada pernyataan dari Bambang Susatyo. Menurut saya apa yang disampaikan itu bentuk kepanikan pemerintah, takut pada bayang-bayangnya sendiri. Tanggapan Anda? Ya kalau itu kan hampir senada dengan tweetnya Anas Urbaningrum ya yang pesan ayah itu kan, ya kan Anas juga bilang jangan takut pada bayang-bayang sendiri gitu. Jadi pemimpin jangan banyak mengeluh gitu ya atau apa gitu. Dan Anda ada beberapa tweet dan ingat ya Anas itu terakhir men-tweet saya kan mengikut ya, tanggal 24 Februari. Terakhir yang tweet, berarti 1 hari setelah dia mengundurkan diri. Kemudian tidak ada tweet, baru ada tweet lagi kemarin setelah Pak SBY mengeluarkan pidato. Terlepas dari itu disengaja atau tidak, tapi saya menafsiri bahwa apa yang ditweetkan Anas dalam media sosial itu adalah bentuk respon terhadap salah satunya pernyataan Pak SBY sebelum dia pergi ke Jerman. Dan itu adalah, dan Anda melihat bahwa apa yang disampaikan SBY pada saat akan berangkat ke Jerman itu sebetulnya sebuah keluhan. Ya memang siapapun kan wajar ngeluh, presiden juga wajar ngeluh, tapi kemudian konteksnya itu kemudian menjadi sangat tidak membangun persepsi positif. Ya mungkin Pak SBY salah satunya menginginkan pada saat dia pidato itu paling tidak dia merespon konteks dinamis situasi ya yang kemudian berkembang. Tetapi kemudian saya membaca dinamika setelah Pak SBY pidato itu kecenderungannya mengarah kepada persepsi yang kurang positif terhadap pernyataannya Pak SBY. Publik ya maksud saya. Contoh misalnya liputan media
kolom-kolom analisis tokoh, pakar dan lain-lain, Semuanya itu kecenderungannya melihat kenapa Pak SBY mengeluarkan statement yang seolah-olah fobia. Oh, nah, apakah Anda melihat sebetulnya pada saat ini hingga kemarin sebelum pernyataan publik itu tenang-tenang saja, keadaan negara baik-baik saja, setelah pernyataan itu malah jadi waspada? Apa seperti itu yang Kan ingin itu coba Anda bukan kali pertama Pak SBY melakukan statement seperti itu. Kan ingat dulu juga pada saat peringatan Hari Anti Korupsi beberapa tahun lalu juga pernah mengeluarkan bahwa ada sekelompok orang yang mau membuat makar dan lain-lain. berdasarkan data intelijen ya? Berdasarkan Yang tidak selalu bisa kita bersumber data verifikasi. intelijen. Dan memang kalaupun betul ada, tentu ini kan prosedur dan komunikasi strategiknya kan harus dilakukan oleh Presiden SBY jauh lebih positif kalau kemudian tidak diekspos pada saat momentum-momentum yang tidak tepat. Baik. Misalnya momentum tidak tepat itu kan seharusnya pada saat mau pergi ke Jerman dalam satu stage, kan ini persoal komunikasi politik ya, yang berlogo Garuda, dia representasi kepala negara atau kepala pemerintahan yang mau berkunjung, sebaiknya bicara orientasi-orientasi apa yang kemudian di ke Jerman, bukan kemudian mengomentari titik epicentrum persoalan yang melibatkan sekarang opini negatif, baik Presiden sebagai personal, Presiden sebagai Ketua Majelis Tinggi, dan tentu beririsan dengan Istana. Artinya SBY sebagai Presiden. Baik, Mas Gun Gun. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time.